Jam bangun pagi. Jam 3 tahajud, kemudian langsung kegiatan baca-baca itu ya. Baca-baca Al-Quran di sini sampai jam pukul 4 ya. Sampai subuh ya, pukul 4 ya. Habis subuh terus kegiatan kuliah subuh sampai selesai, kemudian mandi masuk sekolah ya, dan seterusnya. Lah di rumah mungkin tidak seperti itu, maka setiap jenjang anak di sini tidak sama mekanisme kupingnya untuk beradaptasi seperti itu. Lah ini perlu dikelola, bagaimana manajemennya tidak sama, tergantung dari sivitas SMP Islam Campur Darat, pendampingnya, bagaimana agar kegiatan itu berjalan dengan baik dengan berbagai macam multi kegiatan. Ya ada unsur-unsur bermain, ada unsur-unsur curah pendapat, brainstorming. Itu apa? Untuk mengurangi kecemasan tadi atau meningkatkan mitigasi coping tadi. Jadi harus ada kombinasi kegiatan yang sudah ada di matrikulasi, yang saya juga mengikuti penerimaan siswa baru yang kemarin itu, yang dimulai dari pukul 3, yaitu kegiatan mengaji kitab kuning dan sebagainya sampai kuliah subuh, kemudian diikuti dengan istirahat dan persiapan sekolah sampai di sekolah jam 2 sore ya materinya ya. Benar itu Pak Fadlan ya, jam 2 sore ya. Nah itu kan rangkaian yang padat sekali. Nah itu kalau bisa dikombinasi, ini guru BP ya, dikombinasi menjadi kegiatan yang ya istilahnya formalitasnya juga terpenuhi standarnya, kemudian standar pondok juga terpenuhi, ditambah dengan kegiatan yang sifatnya edukasi, permainan dan brainstorming, bisa curah pendapat, bisa seperti gambar tadi, sehingga anak itu tidak jenuh dan anak itu sudah bisa tadi maksudnya bagus waktu menyampaikan moto atau slogan tadi, cuma malu-malu. Tapi nanti kalau sudah ada kegiatan ini, nanti ada dilatih untuk bermain bersama, role play boleh, brainstorming boleh, curah pendapat bagus, sehingga saling mengisi. Dari misalkan ada yang dari Malang, ada dari Surabaya, ada saya dengar kemarin ada yang dari Palembang ya. Siapa dari Palembang? Mas siapa namanya? Dari Palembang ya? Mas siapa namanya? Mas siapa? Arya dari Palembang. Nah ini diberitahu Palembang ini saya dari misalkan yang paling ujung timur mana ini? Ujung timur, ujung sana loh. Siapa Mas? Dari mana? Mas, dari mana? Pacitan, ujung selatan ya, Pacitan. Dari Pacitan, Pak SBY ya, nah Pacitan. Nah ini bisa berkomunikasi, mungkin budaya Pacitan begini, ngobrol, sehingga kalau beda di satu kamar itu bisa koordinasi, terus mungkin pada saat ada kegiatan kelompok bisa bersama-sama gitu. Itu maksud saya untuk mencoba untuk mengalihkan perhatian. Jadi manajemen stres itu dia ya harus terkontrol dan terkoordinasi. Ya, jadi santri itu memang seperti itu kondisinya, harus adaptasinya harus kuat sekali. Beda dengan sekolah-sekolah umum, dia berada di lingkungan yang luar lebih sulit sekali itu. Jadi kalau santri sekolah di pondok sambil sekolah di pendidikan sini itu lebih bagus, pola pikirnya terukur, terarah dan terpola. Beda anak-anak yang ada di SMP luar, itu waduh adaptasinya banyak sekali, sulit sekali. Ada berpengaruh
main dengan game dengan temannya, ada berpengaruh main-main dengan lingkungan, ada pokoknya tidak bisa dibayangkan, banyak sekali variabel-variabel yang harus kita usahakan untuk adaptasi. Di pondok lebih bagus, lebih sedikit, karena menyesuaikan gitu aja. Karena itu di pondok itu orang tua harus saling integrasi dengan pondok. Itu. Jadi saran kepada pendidikan jangan putus komunikasi ke orang tua. Jadi suatu saat ada salah satu perwakilan. Jadi misal kalau keturunan pondok itu begini Bu, maksudnya pondok itu anak-anak bisa komunikasi. Misalkan seminggu sekali dengan lewat komunikasi pondok. Misalkan mau hubungi pondok, misalkan mau butuh apa, itu lewat pondok. Itu lebih bagus, lebih terarah komunikasinya, dan anak-anak terbiasa untuk beradaptasi. Saya yakin yang baru-baru ini masih belum seperti itu, gitu. Misalkan yang pasitan butuh, misalkan ya butuh alat tulis yang di sini belum ada, yang itu luar Jawa. Mana? Kalteng ya, Palembang butuh ini. Nah, jadi menyediakan waktu pondok itu biar anak-anak itu bisa komunikasi dengan orang tua saat itu juga. Nah, sehingga anak terpola dalam maksudnya untuk seperti itu, sehingga anak-anak itu bisa pada saat dengan orang tua komunikasi itu bisa ada waktu untuk komunikasi itu. Nah, ini juga di pondok itu ada asrama ya, yang menyebabkan tingkat stres yang tinggi ya. Aturan itu bisa membuat anak-anak itu stres dalam masuk. Artinya tidak nyaman dengan aturan itu. Tapi anak-anak harus adaptasi. Ini memang aturan yang harus dengan laksanakan. Saya harus begini, tidak bisa dengan samakan seperti di luar, tidak bisa. Anak-anak kalau di luar tambah ruwet adaptasinya, harus berinteraksi dengan orang luar, dengan keponakan, dengan adik sepupu, ada tetangga, ada gini lebih sulit adaptasinya. Tapi bersyukur Allah mentakdirkan kamu bisa bertemu di sini, itu hal yang sangat luar biasa. Benar, ini saya juga cukup membantu mendoakan semoga estafet ya pemimpin bangsa Indonesia itu ada di sini, ya di sini. Ini jangan kecil hati ya di SMP Islam yang bangga besar seperti ini. Dosen saya Prof. Soleh itu berangkat dari MI, bener ini, dari MI yang konon berada di daerah Jombang sana yang sangat pinggiran gitu, dia cita dulu. Kemudian masuk di MTS, kemudian Sanawiyah MAN ya, Madrasah Aliyah. Kemudian S1-nya ada juga di UIN, dan S3-nya itu di kesehatan. Bayangkan kalau Allah tidak mentakdirkan, Allah tidak memberikan hidayah ya, adaptasi seperti itu sangat luar biasa. Sekolah dari Madrasah Aliyah, MI, MTS ya, MTS, MI, MAN, kemudian di UIN, dulu namanya IAIN, S2-nya juga di agama, di kesehatan sih, S2-nya di agama, S3-nya ambil kesehatan. Sampai lulus profesor, ada promosi yang beliaunya juga layak menjadi promosi profesor. Ya, bayangkan itu lebih sulit. Dan ilmu yang dia tekuni adalah ilmu PNI, psikoneuroimunologi, sangat langka gitu di Indonesia. Sangat sulit sekali ilmu itu, dan sulit sekali ilmu itu. Dia bisa. Kemudian disertasinya
penelitiannya dia mengambil apa? Tahajud, sholat tahajud dari anak pondok itu ada 88 orang memang dia diyakini akan mampu bertahajud dengan rutin pada episode penelitian beliaunya ya 4 bulan lah gitu. Ternyata sampai mulai dari hari titik 0 itu anak-anak itu diambil darahnya, sampel darahnya yang mulai dari adrenalin, dari kolesterol, dari berbagai macam hormon, berbagai macam pemeriksaan, mulai wudhu pertama, mulai tahajud sampai berikutnya hampir pada minggu keberapa itu tinggal 23 anak dari 68 anak itu. Nah 23 itu memang benar-benar murni, benar-benar sampai pada proses penelitian beliaunya. Nah itu pun saat disertasinya itu tidak ada promotor yang di Indonesia, tidak ada. Ini ya Bu Guru ya, tidak ada promotor yang menghantarkan dia ujian, tidak ada di Indonesia. Mana ada psikoneuroimunologi? Di Amerika sana loh ujiannya itu malam. Lulus di sana. Gelar yang dipelajari di Indonesia, di UNER, dia disertasinya yang uji orang Amerika. Di sana ilmunya memang komplit, ilmu psikoneuroimunologi. Ya. Bayangkan ketekatan beliaunya seperti yang tadi Mas yang dua tadi dari rumah siap tidak dedek, tidak cemas sampai di pondok. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan beliau jadi pahlawan, jadi nantinya lancar barokah pada saat nanti sekolah menjadi pemimpin bangsa yang akan datang. Ya, stres berasal dari tuntunan eksternal yang nyata. Artinya pemicunya itu jelas ya. Ya, misalkan di lingkungan sekolah itu tentunya jelas ya karena rambu-rambu atau schedule sekolah ketat sekali itu memang memicu anak itu menjadi cemas atau stres itu. Maka dari itu anak-anak ini jangan dibuat berat, dibuat ringan saja, dibuat itu tantangan. Saya harus bisa melampaui hari ke-1, hari kedua, ketiga sampai lulus di SMP Islam Kyai Ahmad Buri Campudat ini. Begitu lulus, nanti anak jangan bangga, masih ada lagi ilmu-ilmu atau ijazah yang Anda nanti kejar lagi. Masih ada 5 ijazah yang anak-anak harus tempuh lagi. Dari SMP ini ya anak-anak masih ada 5 ijazah yang anak harus tempuh. Gimana enggak tahu. Ini saya dulu pernah di SD itu menerima ijazah itu kebetulan kepala sekolahnya itu sakit. Diterima oleh seorang guru agama. Pak Saroni namanya almarhum itu. Saya dipanggil. Priadi masuk sini, ya Pak. Iki tak kayak ini ijazah ki. Sampean kudu mencari lagi 5 lagi ijazah. Nggih Pak. Nggih, saya bingung itu. Sehat 1 aja sudah alhamdulillah, SD itu 5 lagi jasa apa? Saat itu ekonomi enggak baik-baik amat. Zaman saya SD itu waduh udah yang SD itu dapat dihitung dengan jari. SMP aja dulu SMP negeri itu atau SMP aja tuh yang bisa ke SMP itu dapat dihitung dengan jari. Enggak sekolah lama ya. Banyak yang nganggur semua enggak sekolah dulu. Kok mencari 5 jasa dari mana? Kalau Allah nanti mentakdirkan, Allah memberi rahmat, memberi hidayah pada adik-adik yang di sini belajar, mudah sekali. Nah, di sini Romo Yai Haji Ahmad Bajuri itu, kalau saya bilang punya kelebihan yang luar biasa. Ya, iya. Saya dulu sering ditimbali ya konsultasi, kita ngomong bersama. Kalau saya juga seorang praktisi kesehatan ya apa yang saya sampaikan. Beliau menyampaikan sebelum gedung-gedung ini saya masih kosong omplong ini dulu. Beliau juga dawuh
ini nanti akan saya didikan ini. Saya juga bingung. Kenyataannya kosong, ekonomi waktu itu malah ekonomi yang seperti itu.